warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sobistal. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang ada di sebelah kanan saya, yang cantik ini. Dan kakak ini adalah salah satu owner bisnis dari produk-produk yang udah ada di depan kita ini, dari Tayang Bakery, kalau bukan Mama Luna. Halo semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak hari ini? Baik, Vira gimana? Alhamdulillah. Gimana cuaca hari ini tidak meredupkan semangat kita ya Kak? Jangan sampai meredupkan semangat kita meskipun panas, kepala rasanya mendidih, tapi tetap harus semangat. Datang ke sini berbagi dengan sahabat Indibis. Betul. Hari ini kita pasti akan bakal membagikan banyak hal gitu ya. Utamanya lagi banyak nih cerita-cerita dari Mama Luna yang mungkin mau dibagikan hari ini. Jadi kesibukannya apa nih Kak? Kesibukan sehari-hari selain urus usaha, saya ngurus keluarga juga, terutama tentunya sekarang ya. kan mempunyai bayi kecil usia 1 tahun, jadi ya begitulah kehidupan mama-mama ya. Jadi membagi waktu Antara antara bisnis dan keluarga. betul. Belum lagi waktu dengan suami juga ya. Yes, itu wajib, itu penting demi keutuhan rumah tangga Oh ya. iya. Nah, ngomong-ngomong, siapa sih sebenarnya Mama Luna ini selain owner Tayang Bakery? Siapa sih sebenarnya Mama Luna di balik Tayang Bakery ini? Oke, saya kenalan dulu ke Oke. panggilnya sahabat Indibis cocok Sobat ya? Oh, Indibis. sobat Sobis. Indibis, Sobis, Ya. sobat Indibis. Hai, kenalkan nama saya Mama Luna. Saya adalah co-owner dari Tayang Bakery and Pastry. Produknya bisa dilihat ya, Sobis. Ini Ini ada juga main produknya konten. saya ada roti tawar Mbak Vira. Ini Tayang Bakery sendiri itu berdiri dari tahun 2011. Oke. Nah, baru-baru ini kami launching produk turunan dari roti tawar, itu ada garenteng. Tahu garenteng? Tahu, ini salah satu makanan khas Aha. Sulawesi Selatan. Karena kalau kita bilang garenteng itu kan lokal brandnya. lokal banget gitu. Banyak orang yang bilang ini juga bagelan Ah. atau roti kering, tapi Iya, sama iya. aja karena bahasa Makassarnya garenteng. Oke. Gitu. Ini rasanya pandan ya Kak? Pandan. Ada varian apa lagi Kak? Saya punya 5 varian Sobis ya. Ada roti ori, saya punya pandan, ada juga roti zebra, itu kombinasi antara original dan coklat. Juga ada roti kupas. Biasa kan kalau Iya. anak-anak kecil, anak-anak usia sekolah itu kan malas makan pinggiran roti. Betul, Kak. Itu kan ibunya kalau pagi-pagi harus gunting, kan sayang pinggirannya terbuang. Jadi ada satu khusus varian itu roti kupas. Oke. Gitu. Tapi awalnya munculnya Tayang Bakery ini awalnya dari roti tawar berarti ya Kak? Roti tawar memang. Dari satu varian mungkin dulu. Dari habis satu itu- varian menarik sekali Mbak Vera. Dulu kita mainnya hanya di varian roti tawar, Oke. roti original maksud saya. Oke. Tapi seiring waktu berjalan, melihat antusiasme dan permintaan dari pasar, kita bikinlah Banyak-banyak varian gitu ya? varian. Jadi ada lebih banyak pilihan. Karena orang kan beda-beda selera juga. Betul Kak, betul. Tapi kenapa memilih roti Kak? Kan banyak nih sekarang, bahkan dulu-dulu tuh sebenarnya udah banyak produsen roti ya Roti, Kak. Tapi kenapa akhirnya memilih roti ya? Apa tidak takut gitu sama produsen-produsen luar? Kenapa nih Kak? Kalau alasannya memilih roti itu adalah usaha yang paling make sense saat itu, pilihannya di tahun 2011. Saya punya adik itu kan chef pastry. Jadi secara kualitas produk itu saya punya dasarnya, punya guidance-nya lah. Kalau misalnya ada proses trial terus error, bertanyalah sama adik. Nah, itu kan Jadi kan coach sebuah juga ya, value. adiknya jadi coach. Iya, itu kan value juga dibanding teman-teman produsen yang lain, karena sejak awal roti Tayang itu memang sangat menjaga kualitas itu sendiri. gitu. Terus bermain di segmen kuliner khususnya bakery itu memang high risk. Kenapa Kalau Kak bakery bisa itu disebut memang risk? dia kualifikasinya food tapi high risk. Betul banget. Karena ini kan masa kelayakan konsumsinya lumayan singkat Mbak Vera. Kalau
saya kan sistem konsinyasi B2B ke retail. Oh, jadi ini kita nggak jual langsung ke nggak toko jual kecil ke ya? end user. Oke. Gitu. Jadi saya B2B showbiz Jadi nanti end usernya yang ngambil ke mitra. mitra. Oke. Gitu. Kenapa disebut high risk tadi Kak? High risk dari segi bisnis memang golongan high risk karena banyak sekali resiko returan. Ini misalnya kan kita taruh 100 di toko A, itu tidak semua terjual. Betul, apalagi ada masa simpannya Ada yang masa singkat simpannya ya, yang cukup singkat, hanya maksimal 5 hari. Maaf, 1 pekan. 7 hari. 7 hari itu masa kelayakan konsumsinya. Itu bisa cepat, bisa juga lebih lambat, tergantung banyak faktor lagi. Udara gitu ya mungkin ya Kak? Udara, Di toko kelembaban, itu. Betul. faktor penyimpanan. Oke. Itu ngaruh banget. Bahkan Mbak Fira nih ya, saya contohkan kalau beli roti taeng, misalnya beli di Satu Sama nih, nah, terus sampai rumah dibuka, terus Iya. ini Nggak dibuka ditutup aja, lagi. tidak ditutup rapat, itu kan udara masuk, bakteri masuk, jadi bakterinya lebih gampang tumbuh jamurnya adanya. Tapi sebenarnya kalau roti itu bagusnya masuk di kulkas atau enggak Kak? Kalau saya masuk ya, Masuk ya? kalau roti taeng itu insya Allah masuk kulkas, kita kasih keluar tuh, tunggu 10-15 menit Baru dimakan. lembut kembali. Oh, Itu oke. tidak keras. Karena biasanya yang saya tahu, alasan ibu-ibu malas kasih masuk rotinya di kulkas karena takut keras. Iya kan? Iya. Kayak butuh waktu untuk dingin lagi kan biasanya Kak. Kalau roti taeng insya Allah tidak. Oh, oke. Jadi Asal ada rapat tips nih. dengan catatan, rapat tutupnya, Rapat lagi. dirapatkan tutupnya. Oke. Gitu. Wah, ini sebuah tips lagi ya teman-teman ya. Terus kenapa akhirnya memilih garentengnya Kak? Kenapa ada varian baru tuh garenteng? Garenteng ini kayaknya baru 6 bulan terakhir. Oh. Itu dari permasalahan yang muncul setelah proses produksi, distribusi, lalu sales. Ya seperti yang saya bilang, ini kan ada potensi returan. Oke. Nah, saya bermitra itu kan ada jadwalnya Mbak Fira. Dalam 1 pekan itu Kapan masukin barang kapan gitu ya? masukin barang. Ada yang putaran tiga kali dalam sepekan, 2 kali dalam sepekan. Itu kadang rotinya masih bagus kondisinya, harus tarikan. Oh. Harus turun, kita stok lagi yang baru. Padahal ini masih bagus masih gitu ya. bagus Mbak Fira. Kepikiranlah ide itu, daripada kita jualnya ke ini kan sebenarnya zero waste, nggak ada limbah sama sekali. Karena buruk-buruknya itu returan itu bakalan dijual kembali ke petambak ikan. Tapi nilai ekonomisnya turun Mbak Ya Fira. pasti udah turun ya. Udah turun jauh. Makanya dibuatlah ini Oh, ketambak ikan tuh buat makanan ikan Kak? yang memang betul-betul sudah tidak bisa diselamatkan, yang sudah full jamur itu. Oh, itu bisa ya. Kambing pun iya. Oh, Kan? Oke. Wah, ini menarik teman-teman. Iya. Ternyata buat ikan juga ya bisa Ikan ya bulu. gitu ya. Oh, jadi peternak-peternak ikan gitu ya. Datang ke rumah. Oke, tapi udah nggak dijual dengan harga yang sama Yes, dengan harga nggak yang sama, turunnya jauh. Oke. Tapi setidaknya kita masih Balik modal bisa gitu ya? balik modal. Oke. Nggak modal full ya, tapi adalah kembali daripada dia terbuang percuma kan, Ya, kasihan jadi juga limbah. ya, mubazir gitu ya. Mubazir. Gitu. Dan akhirnya garenteng ini Dibuatlah ini garenteng. Oke. Dengan menambahkan topping-topping, ada kenari, keju. Kalau zaman kita kecil-kecil tuh, Gula kita ya. kecil-kecil ya. sama kita Kak, Sama kita ya, pas seumur kecil ya. ya, Sama, beda sama kecil. tipis ya. Itu kan roti kering yang kita tahu kan cuma pakai gula kan. Iya. Ya, kalau di roti taengnya tuh ada kenari, ada keju. Oh, itu dalam satu kemasan ini ada keju kenarinya atau ini per beda-beda? varian. Oh, per varian juga. Per varian. Oke, wow. Jadi bisa sesuai ya kan, ada Sesuai orang yang nggak selera. suka kenari gitu ya, Ada yang suka keju, Betul. banyak alternatif. Oke. Dan ini kalau saya bisa bilang ini adalah garenteng next level. Oke, kenapa tuh Kak garanteng next level? Taste-nya beda.
Oke. Ini garanteng premium. Kalau saya selalu bilang kemana-mana, jangan salah ya, ini Iya. bukan garanteng yang di mana-mana gitu. Oke. Ini garanteng premium. Oke. Gitu. Garanteng premium ini bisa didapatkan dengan harga berapa nih Kak? Segini tuh 15.000. Udah premium teman-teman. Isinya banyak Dan di memang dalam. ini aku nggak bohong ya teman-teman. Jadi ini kemasannya memang cukup beda juga sama Yes. garanteng-garanteng yang lain. Yes. Premium. Jadi Mau memang- buka boleh? Jadi Buka memang- aja. Oh boleh. Kasihan kalian tidak mencobanya. Boleh langsung ke toko terdekat ya teman-teman. Satu sama ada. Iya, satu sama. Gimana lagi Kak? Mana lagi ya? Biar mode M-Tos ya? ada. Serba murah juga ya? Banyak ya. R8 mata ada. Boleh Oh, saya R8. promosi sekalian. Boleh, Kak, Showbiz. boleh dong. Thank you. Ini saya sambil ngemil ya makannya. Sambil ngemil sambil nge-host gitu ya. Tapi emang sih Mbak Fir, kemasan yang baik itu saya saranin untuk showbiz yang mungkin punya keinginan untuk memulai usaha. Ini saya salah. Ada baiknya memperhatikan yang namanya kemasan. Kalau dulu Kakak belajarnya di mana? Kemasan ini. Kemasan itu seiring waktu ketika saya mulai bergaul, memperluas networking. Ini saya salah nih Kak. Cara Salah bikin. memang salah sekali. Kelihatan tak? Bukan. Aduh. Karena dia salah, saya juga ikut-ikutan salah. Tapi ini bagusnya teman-teman ada itunya apa ya? Ini Ada yang zip karet lock gitu, ya? slip lock. Jadi bisa ditutup kembali nih kalau misalnya udah kebuka. Jadi kalau misalnya buat oleh-oleh juga ya gitu ya. Sini Mbak Fira cium deh kalau udah kebuka kan. Ih, wanginya. Beda kan? Kalian yang di belakang kamera tidak bisa mencobanya. Coba deh. Crispy, garing, kriuk, tapi tetap ramah digigit kan. Yang Ramah gula ya? di gigi kan. Enaknya Kak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan peres ya, habis ya. Real tasty kan ya? Ya, real tasty ya. Oh iya. Oke, gimana tadi Kak? Dengan kemasannya bagaimana? Iya, saya tuh selalu kalau ketemu teman-teman nih, kan banyak tuh yang sering tanya-tanya. Usaha sudah jelang 13 tahun, itu kan artinya sudah banyak perjalanan yang udah dilewati. Itu bagaimana? Saya bilang, kalau mau bermain retail, ada baiknya mengusahakan kemasan yang proper. Dalam artian, kita kan tertarik itu dari mata dulu biasanya ya. Karena tantangan produk lokal dibanding produk-produk nasional, misalnya ya, brand ini kita head to head dengan produk lokal. Mereka itu punya semua sumber daya untuk beriklan lah istilahnya. Marketing kampanyenya jalan terus karena budgetnya besar. Oke. Kita lokal mau begitu ya, Enggak keterbatasan juga ya? keterbatasan itu bisa memang, tapi tidak sebesar itu powernya. Jadi saya bilang, kalau mau ini kemasannya dulu, kasih menarik, kasih bagus. Karena apa? Nanti itu dipajang di rak-rak Nggak selfie. kalah. Itu eye catching. Betul. Iya, kalau misalnya kita produk nasional kan kita udah sehari-hari digempur dengan iklan segala macam. Jadi secara Psikologi alam ya? bawah sadar dan psikologi kita, tanpa disuruh pun kita tahu ambil merek itu media. Benar, Dia Kak. pernah kali lihat di televisi. Sabun tuh aja kayak gitu ya? Iya, Ambil cobalah Ini- kita pikir kalau itu produk lokal, kita punya tidak daya saing yang sama. Iya, Oke. jadi saya selalu bilang kemasan. Selain yang utama adalah legalitas. Oke. Tuh jangan pernah menganggap enteng yang namanya legalitas kalau mau memulai sebuah usaha. Oke, jadi memang kemasan ternyata ya Kak. Selain rasanya mungkin. Rasa. Jadi kemasan juga itu perlu diperhatikan karena itu jadi apa ya, untuk pilihan pertamanya orang ya. Menarik mata Menarik orang. mata. Misalnya ini produk sama-sama ya, produk B, Ya sama-sama kan kalau di rutin toko nih. tuh sama-sama. Iya, kita kadang tuh cuman lihat kemasannya, oh ini cantik deh, ambil, ini bagus deh, ambil. Tapi kalau itu juga tidak ditunjang seperti yang Mbak Fira bilang tadi dengan kualitas, Iya. orang itu hanya satu kali beli, besok tidak mau beli lagi. Kayak gayanya gini ya. Packagingnya Tuh gini. pernah kan seperti itu pengalaman? Iya, Kak. Di iklannya Jeep nampak begini Iklannya Jeep. Ji, Tapi kemasannya ini Ji tidak. cantik dalamnya Dede. Kemasannya dan isinya juga enak. Memang kalau mau showbiz, mau usaha memang harus fokus.
Oke. Harus fokus, gitu. harus mau belajar terus, beradaptasi terus dengan keadaan. Oke. Ngomong-ngomong ini, Yes. kan Mama Luna baru beberapa menit ini sudah membagikan banyak banget ya tipsnya. Dengan senang hati. Dan ternyata Mama Luna ini juga sering banget membagikan tipsnya di salah satu komunitas yang Mama Luna bangun. Yes. Gitu. Nah, komunitas apa itu, Kak? So Miss, kalau saya sekarang itu punya apa sih kalau saya bilang ya, bagian dari diri saya yang lain. Oke. Tapi tetap benang merahnya tetap untuk pengembangan usaha saya sendiri dan teman-teman yang terlibat di dalam komunitas saya. Komunitas saya namanya Mompreneur Makassar Sinergi. Jadi memang isi-isi orang-orang di dalamnya itu adalah ibu-ibu yang punya usaha. Ada satu laki-laki kan, itu saya selalu ditanya sama orang-orang, Kok mompreneur? Kok ada laki-laki? Nah, itu gimana, Kak? Kayaknya Mbak Fira juga tanya saya juga. itu ya. Iya. Jadi saya bilang begini, kita tidak bicara gender ya, tapi memang ada beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dibanding perempuan. Nah, itu salah satu pertimbangannya kenapa meskipun tanda kutip namanya Mompreneur Makassar Sinergi, tetap kami punya tim laki-laki di dalam. Oke, tapi kalau misalnya ini apa ya, targetnya gitu atau kelompok yang mau masuk, orang-orang yang mau masuk tuh ada kriterianya, Kak? Nggak ada kriteria sih sebenarnya, karena gabung di komunitas itu kan tentang keinginan dulu, Mbak Fira. Oke. At least you want gitu loh. Karena banyak orang yang menganggap remeh pentingnya sebuah komunitas. Ya, jangan deh, bisa aja sendiri. Itu apa sih gabung-gabung begitu? Iya kan. Ada mi arisan gitu. bulanannya, ada mi dress code-nya, ada mi bilang betul Kak. Iya. Ada mi dress code-nya lah, ada mi bagaimananya lah. Tidak seperti itu sebenarnya. Itu mindset-nya yang harus dirubah. Siapapun yang kita temui dalam perjalanan kita itu adalah sebuah investasi. Saya ketemu Mbak Fira pun itu sebenarnya investasi besar untuk saya. Ini saya sudah coba gratis sama gratis. Ya kan? Oke, jadi gitu ya, Kak. Jadi memang Mas Pram ini dibuat yaitu untuk selain mengembangkan usahanya, memperluas ya gitu ya, memperluas relasi gitu, menambah pengetahuannya, menambah skillnya melalui pelatihan-pelatihan yang kami adakan secara berkala. Dan memang untuk mengembangkan teman-teman perempuan juga ya. Perempuan, makanya segmennya adalah perempuan. Dan itu laki-laki banyak sekali mau daftar, maaf, ini segmentasinya khusus perempuan. Kenapa perempuan? Why? Karena kita itu istimewa sekali, Mbak Masya Allah. Begitu banyaknya peran sosial. Ini kita bahasnya dari kayak Sabang sampai Merauke. Jadi tadi bahas usaha, sekarang peran sosial aja ya usahanya tadi, Mas, teman-teman. Gimana? Saya terlalu semangat ini Sobis berbagi cerita. Jadi kita kan ini punya banyak sekali peran dan fungsi sosial. Di rumah kita sudah jadi istri, Mbak Fira belum. Amin. Insya Allah secepatnya saya doakan. Jadi kita sudah jadi istri, kita sudah jadi ibu, kita juga urus usaha. At least kita punya satu wadah untuk eksistensi diri kita. Itu yang selalu saya tanamkan ke diri, karena tidak dipungkiri kita masing-masing punya potensi, Mbak Fira. Kadang kita menekan itu untuk fokus ke keluarga. Betul. Seharusnya tidak seperti itu. Keluarga jalan, bisnis terurus, diri kita juga selalu growth, selalu bertumbuh ya. Karena biasanya juga kalau kita udah terlalu fokus sama keluarga, tapi nggak tahu sih, tapi biasanya itu, juga yang itu terlihat ya. Nah, tampilan fokus keluarga gitu ya, benar-benar fokus keluarga sampai melupakan ternyata kita tuh punya potensi itu, dan itu yang digali sama Mompreneur ini. Dan itu gitu yang terjadi sama saya dulu. Sebelum membuka Time Bakery ini juga ya. Time Bakery sudah jalan waktu anak pertama saya berusia 9 bulan. Terus sekarang dia udah 14 tahun. Wow. Iya kan. Dulu tuh begitu, fokusnya hanya urus usaha, urus keluarga. Saya sempat
kena apa sih itu namanya, depresi selama 3 tahun. Oh, Karena saya dulu sama seumur adik Vira nih ya, seumur adik Vira ya, tuh saya aktif sekali. oke, Saya termasuk benar-benar ketemu sama perempuan orang yang terus aktif, gitu ya, yang berelasi. setiap hari keluar networking, ketemu orang segala macam. Tiba-tiba setelah menikah tuh stay di rumah gitu ya. Jadi mungkin bisa secara psikologi ya, tiba-tiba kita aktif terus harus tidak melakukan apa-apa di rumah, itu kan pengaruh juga. Oke, jadi itu juga sebuah alasan kenapa akhirnya Mama Surat ini terbentuk gitu ya. Selain karena memang untuk menjadi ruang gitu ya, apalagi ada mungkin banyak teman-teman yang merasa hal yang sama juga sama Mama Luna ini, jadi juga dibuatkanlah wadahnya gitu ya, berkumpul belajar gitu, sama-sama, bersenang-bersenang bersama-sama. Jadi tiap bulan ada kegiatan rutin juga, Kak? Insya Allah tiap bulan. Sekarang itu pelatihannya berkala 2-3 bulan. Terus kami ada kelas-kelas kecil seperti yang saya cerita di prolog tadi. Nanti akan dibuat sesi-sesi khususnya itu per bulan. Oke, jadi kayak teman-teman yang mau berkembang juga, apalagi yang baru mungkin merintis bisnisnya baru beberapa bulan gitu ya, itu coba banget ya Kak untuk menambah ilmu gitu di situ, gitu. Apalagi nih manfaatnya Kak, setelah Kakak merasa sudah membuat komunitas ini, apa sih manfaatnya bagi Mama Luna ini? Manfaatnya untuk saya banyak sekali sih Mbak Vera. Salah satunya ya terkait dengan usaha saya. Betul. Itu personal branding saya juga dan semua teman-teman yang terlibat di dalam gitu loh. Selain kita berbagi apa yang kita punya kepada teman-teman yang lain. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun, dengan uang gitu loh. Bikin pelatihan dengan kalau saya bilang sih dengan registrasi yang sangat terjangkau, itu kan akan sangat membantu banyak teman-teman perempuan lain di luar yang mau belajar, tapi selama ini mungkin kemungkinannya punya keterbatasan ya, gitu. Dan ini juga ruangnya bagus juga karena perempuan semua nih, jadi kalau bapak-bapaknya nanya mau kemana, mau planner dong, kan ibu semua aman kan, bisa bawa anak lagi. Oh, bisa bawa anak juga. Tapi Mbak Vira jangan salah, siapa tahu Sobis ini berpikir mompreneur hanya untuk yang sudah menikah. Oh tidak, Mbak Vira tuh ikut kan ya? Iya. Kan, calon momspreneur. Calon momspreneur bener. Oke, jadi itu ya Kak, manfaatnya. Selain itu ada lagi nggak Kak yang Kakak rasakan atau teman-teman mungkin ya yang membagikannya ke Mama Luna gitu? Kira-kira apa sih gitu manfaat yang dirasakan teman-teman saat mengikuti komunitas selain mendapatkan relasinya itu? Tentu kita punya wadah untuk bertumbuh bersama. Kadang kalau kita sendiri tuh kayak apa ya Mbak Vira, bingung mau tanya siapa, bingung mau cerita ke siapa kalau ada masalah. Beda misalnya kalau kita ketemu satu komunitas yang satu visi satu tujuan, enak gitu ngobrol. Kemarin tuh kue kok begini begini di apa itu di Mama Luna. Iya kan, seandainya tidak ada wadah kami bertemu di komunitas, mungkin komunikasi santai dan intim seperti itu tidak akan terjalin. Mungkin pada segan-segan, mau tanya juga sungkan. Karena tidak semua mompreneur itu punya akses yang sama, punya mungkin skill komunikasi yang sama. Kadang ada yang malu-malu, sekedar pancing pi, sekedar mau cerita. Bagaimana tuh caranya masuk di retail? Mama Luna kayak mau sekali bertanya tapi dia kayak tahan diri begitu. Kasihan. Ya seandainya tidak ada MMS membuat kami punya kedekatan emosional, mungkin tidak akan, ya tetap Mama Luna di sana, saya di sini. Kayak ada jarak Mbak Vira. Kayak ngelihatnya, Mama Luna di mana-mana nih tahu dia gitu ya Kak. Oke, jadi itu juga merekatkan gitu ya. Merekatkan silaturahmi. Dan membuka komunikasi gitu antara satu pelaku bisnis dengan pelaku bisnis yang lainnya. Karena pun juga misalnya Mama Luna nggak bisa jawab nih, kan bisa dijawab juga ya sama teman yang lain. Jadi saling benar-benar sharing gitu. Kenapa namanya Mompreneur Makassar Sinergi? Karena di dalam tim MMS itu sendiri itu bukan hanya kuliner, ada yang ada yang jasa. Betul. Jadi benar-benar beragam di dalamnya.
Jadi mau tanya apa saja silahkan, insya Allah ada yang bantu. Jadi nggak terbatas gitu ya Kak, mau bisnisnya apapun selagi memang pengen masuk Mompreneur itu boleh-boleh. Boleh gitu. aja. Tapi kalau masuk Mompreneur ini perlu ada pendaftarannya Kak atau gimana? Enggak sih Mbak Hira, karena kita ini kan terbuka aja untuk semua orang gitu ya. Cukup kalau misalnya kita bikin kegiatan, ayo sama-sama. Jadi nanti di grup itu biasanya kalau misalnya ada info-info pelatihan yang lain atau apa, itu tetap kami share. Biar apa? Biar teman-teman tanpa acara di MMS pun itu bisa punya ruang belajar yang lain gitu. Ada kesempatan kompetisi atau ikut apa, pasti saya share infonya. Gitu ya. Nah walaupun misalnya juga ada kegiatan-kegiatan di luar gitu ya, yang memang bukan maksudnya tapi memang untuk mengembangkan bisnis juga benar-benar di-share. Iya, gitu. Share. Gitu. Saya ketemu Mbak Vira kan juga berkat karena ini MMS juga sama Rotita. Iya benar teman-teman. Jadi memang kita lagi seneng-senengnya juga Kak, mencari relasi juga sama pelaku bisnis, apalagi sama-sama mengembangkan bisnisnya semakin maju, apalagi di dalam lingkup digital gitu, digitalisasi dengan latar belakang kita sebagai Telkom Indie Asik gitu. Kayaknya yang perlu banget itu teman-teman, terutama mompreneur itu pelatihan digital. Benar. Seumur kakakmu ini kan. Karena serius. Karena itu gaptek sekali Mbak Vira. Paling lagi di mulut, kan. Dan Mbak Vira tahu personal branding yang saya bangun di Facebook itu butuh waktu 5 tahun. Agak lambat. Baru ketahuan, baru ada signifikan hasil yang kelihatan. Itu saya mulai 5 tahun lalu karena terlambat saya mengikuti perkembangan teknologi digital. Dulu nggak perlu jadi ngapain gitu kan. Deh capek kayak begini terus ya. Kayak nggak langsung kerasa efeknya ya kan. Kalau jualan tuh langsung ada nih hasilnya, terjual nih, cuannya langsung kelihatan. Beda sama sosmed, tapi ternyata sosmed ini membangun awareness dulu biar kita gitu dikenal lebih banyak dan bisa meraih pasar yang lebih besar juga ya. Kedekatan emosionalnya lebih terjalin. Itu kita lagi jadi bahas digital lagi, padahal tadi bahas komunitas gitu. Makanya saya bilang ini kita random talk Sabang sampai Merauke, tiba-tiba bahas apa lagi. Tapi kalau di komunitas memang apalagi komunitas bisnis ya Kak, sedang banyak-banyaknya juga gitu ya untuk mengembangkan potensi di dunia digital juga gitu. Jadi memang itu adalah salah satu tips membangun bisnis juga gitu, dengan mendekatkan bergabunglah dengan komunitas-komunitas. Karena apa? Relasi itu penting, networking itu wajib untuk seorang pelaku usaha. Tapi kalau Mama Luna sebelum adanya MMS ini memang sudah tergabung di komunitas lain dulu sebelumnya ya? Iya. Memang jadi melihat ternyata impact-nya cukup besar nih untuk saya. Dan banyak juga anggota-anggota lainnya yang tidak. Karena tiba-tiba tuh saya tidak tahu di komunitas itu, saya selalu beli Rotita. Iya, saya suka Rotita gitu kan. Kita kayak kayak penghargaan sekali untuk kita. Gitu. Mungkin lagi down gitu ya, terus tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu. Kayak semangat kita. Jadi komunitas ini tempat ruang kita juga lebih bersemangat lagi gitu ya. Bukan tempat bukan tempat bersaing, tapi tempat yang betul-betul saling. Makanya namanya sinergitas. Ya. Kolaborasi, jangan berkompetisi. Sudah berapa lama Kak MMS ini? Baru 6 bulan dan udah banyak kegiatannya ya teman-teman. Alhamdulillah, dan semoga makin banyak lagi ya Kak. Tapi kedepannya apa lagi nih Kak? Kira-kira yang mau dilakukan sama MMS atau kegiatan-kegiatan terdekat gitu yang paling banyak? Nanti kan kita ketemu tanggal 12. 12 November. Nggak sabar. Nah, pelatihan-pelatihannya untuk sementara masih seputar bisnis yang sekiranya diperlukan oleh mompreneur yang ada di Makassar, Goa, Maros dan sekitarnya. Gitu. Jadi kita bereskan dulu fundamentalnya, pondasinya. Kalaupun ada yang sudah levelnya di tengah apa di atas, tidak apa-apa kan merefresh kembali, karena ilmu pengetahuan itu berkembang setiap saat. Bisa aja materi bulan ini
3 bulan lagi ketemu lagi metodologi yang baru kan, kita tidak tahu. Jadi memang proses belajar itu ya harus sepanjang hayat Mbak Vira. Harus belajar terus. Jadi akan banyak sekali teman-teman event-event kedepannya yang akan dibuat Mom Senior, dan juga ini dibuka umum juga biasanya Dibuka ya Kak. untuk umum, Tidak tapi hanya- khusus untuk perempuan. Iya, mohon maaf ya. Mungkin Maaf. Papspreneur mau bikin juga, Dadspreneur aja sendiri. mau bikin juga boleh, atau suaminya Mama Luna mungkin mau bikin gitu ya, kita kawinkan gitu. Iya. Komunitasnya boleh. Insya Allah tahun depan kita ada planning bikin parenting. Oh, parenting. Wah. Jadi tidak melulu soal bisnis, tetap Oke, kita oke. sentuh sisi-sisi. Komunitas parenting. Oke, luar biasa Kak, banyak banget nanti komunitasnya. Jadi memang berkomunitas itu sangat penting gitu ya. Penting banget. Apalagi kayak yang bisa di pesan terakhir buat teman-teman yang memang baru buka bisnis, kenapa sih komunitas itu penting? Ini udah terakhir ya? Iya. Mas banyak ya Kak? Kayak baru 10 menit orang Mbak Fir. Kalau udah 30 menit kita Oke, pesannya ini yang baru mau mulai ya? Iya. Atau baru mau masuk komunitas? baru mau masuk komunitas, dan atau mungkin yang udah masuk komunitas tapi dia di tengah-tengah jalan ini merasa jenuh gitu. Apa ya gitu kira-kira Kak, untuk membangun semangat teman-teman nih. Oke, untuk teman-teman sobis yang mungkin baru mau bergabung komunitas atau sudah berada di dalam komunitas, itu manfaatkan aja setiap peluang yang datang gitu loh. Kita tidak pernah tahu peluang itu membawa kita kemana, membuka pintu rezeki kita ke arah mana gitu. Saya kalau nggak ada MMS tidak mungkin ketemu Mbak Vira kan. Betul. Tidak mungkin ada di sini di depan teman-teman sobis kayak Kalau nggak gitu. kalau nggak di MMS Mama Luna, saya juga nggak bakalan ketemu Mama Luna gitu ya. Jadi Berarti MMS saya kan lebih dikenal lagi sekarang kan. Nah, itu maksud saya. Jadi apapun peluang yang datang ambil. Oke. Melihat segala sesuatu dari sisi positif. Kalaupun ada yang negatif, ya namanya hidup kan seperti itu, harus balance. Terserah kita, tergantung kita. Ambil aja positifnya, negatifnya ya buang aja. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Sistem kan dibuat oleh manusia. Komunitas itu whole system. Kita bicara tentang sebuah sistem. Kalau bicara komunitas, itu menurut saya yang saya lihat selama ini. Tidak ada sistem yang sempurna. Yang ada kita yang harus beradaptasi dan menerima, membuka diri. Menerima semua pengetahuan, apapun yang masuk, yang baik untuk kita pakai, yang nggak baik ya udah singkirkan. Oke. Yang bisa membuat usaha kita maju, ayo sini. Iya. Yang tidak bisa ya udah maaf, minggir dulu. Saya fokus aja di jalan saya yang positif. Gitu aja pesannya, semangat gitu. Oke, jadi memang dari tadi nih komunitas ini ternyata membuat hal-hal yang positif, menumbuhkan hal-hal positif, apalagi untuk bisnisnya Sobis nih ke depannya, Yes. gitu ya Kak. Karena begini Mbak Vira, kekuatan satu orang jelas beda dengan 10 orang. 10 orang jelas beda dengan 100. Ya udah gitu aja, mikirnya sederhana itu. Oke, jadi nanti saling berbagi. Oh, saya butuh roti nih, bagusnya di mana? Ya ada tuh MMS. Saya mau laundry bajuku. Ada teman satu MMS. komunitasku. Iya, jadi saling Sama berbagi MMS-ku. gitu ya. Oke. Buka pasang di bis. Ada. Ini bis guys. Oke, terima kasih banyak Saya teman-teman. cocok kan Cocok kakaknya jadi host kita aja nih kayaknya Mama Luna nih. Udah gantiin saya aja kayaknya, saya jualan Thai bakery. boleh. Oke, terima kasih banyak teman-teman, karena kita udah nggak kerasa udah 30 menit aja nih kita ngobrol. Setengah jam. Gitu ya. Kita mau memperpanjang lagi tapi durasinya cuma 30 menit aja. Dan mungkin kita nanti bisa ketemu di event-event selanjutnya gitu ya, Siap. baik offline ataupun online bersama MS dan bersama Mama Luna Yeay. Thai Bakery. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobis.